Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bagian belakang sudah jawab salam. Biar serempak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ba'atha nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairal anam. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram, para kiai, para sepuh, panisepuh, alim ulama, tuan-tuan guru, para asatizat yang mempersamai majelis ini yang senantiasa Allah jaga, yang saya hormati, Bapak Kepala Desa beserta seluruh perangkat, Bapak Kepala Dusun, Pak RT, Pak RW, Ketua BPD beserta anggota, para kepala madrasah, kepala sekolah, kemudian para tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, para pengurus masjid, khususnya Masjid Hudan lil Muttaqin, Dusun Sukadamai, Desa Sungai Kuning, beserta jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, orang tua saya, ayah dan bunda sekalian, jemputan undangan majelis Maulidur Rasul
di Dusun Sukadamai, Desa Sungai Kuning, yang senantiasa Allah muliakan, yang saya hormati. Anak-anak kami, anak-anak madrasah, anak-anak SD, SMP dan SMA, para remaja yang juga membersamai, yang mudah-mudahan Allah senantiasa menjaganya. Para panitia yang sampai saat ini masih tetap bersemangat untuk menyelenggarakan majelis kita ini, mulai dari ketua yang terdepan sampai yang gak kelihatan cara dia bekerja, tapi dengan niat tulus dan ikhlas untuk membersamai majelis ini yang senantiasa Allah berikan barokah dari setiap apa yang dilakukannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, orang-orang tua saya, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sembari Allah turunkan rahmatnya di malam hari ini, malam 13 Rabiul Awal, tepatnya di Desa Sungai Kuning, Dusun Sukadamai, bersama kita dalam jemputan majelis Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah iringi dengan turun barokah nikmatnya, turun rintik-rintik hujan. Mudah-mudahan dengan rintik hujan ini pertanda bahwa Allah begitu deras mencurahkan rahmat, mencurahkan ampunan maghfirahnya kepada kita bersama. Amin ya Rabbal Alamin. Kalaupun ada yang menolak hujan, kalaupun ada yang berusaha menolak hujan yang sesuai dengan ilmunya, ya mungkin menurut ilmunya ya, tetapi Rasul ajarkan ketika di suatu daerah tidak turun hujan, dah lama nggak turun hujan, Rasul tuntun doanya, ya Rasul tuntun doanya untuk diminta hujan, bahkan dengan melaksanakan sholat. Nama sholatnya sholat istikharah. Hah? Istiqomah. Sholat istikharah. Ya kan ya, sholat istikharah. Lalu diikuti dengan doanya. Tapi jika sekiranya di daerah itu udah banjir, ya kan? Atau di daerah itu memang butuh kondisi yang tidak diguyur hujan pokoknya, Rasul juga tuntun doanya, ya kan? Rasul juga menuntun dengan doanya. Mari kita sama doa. Mudah-mudahan sekali lagi kita tidak menolak rahmat, tidak menolak hujan, tapi kita hanya ingin Allah bagikan kita waktu yang leluasa, yang kondusif kata orang hari ini, kata orang sekarang, untuk kita bersama duduk dalam majelis di mana kita berbangga-bangga. Allah membanggakan kita semua. Kita bangga, kita gembira dengan kehadiran Rasulullah SAW. Mari kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hawalaina, Allahumma hawalaina, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akam waz-zira wal jibal wa butunil awdiyah wa manabidish syajar ya rabbal alamin, ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu, orang-orang tua saya, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Babin Kantipmas, Babinsa yang juga membersamai majelis kita ini. Hadir ya Pak Babin? Pak Selamat ya? Oh, alhamdulillah. Ya, kalau ada Babinsa, Babin Kantipmas, aman lah kita ini. Ya. Saya kemarin bersama dengan Pak Kapolres beberapa waktu yang lalu
baru 3 hari yang lalu, dia bilang memang agak riskan sekarang nih Pak kita berkumpul-kumpul, katanya begitu. Ada ada pertemuan massa gitu. Alhamdulillah lah di sini ada Babin Kamtibmas, ada Babinsa juga gitu, yang membersamai. Dan insya Allah perkumpulan kita ini bukan untuk perkumpulan demo, ya kan ya? Enggak Bapak Ibu ya? Enggak perkumpulan unjuk rasa gitu ya. Tapi kita ini hanya unjuk kebahagiaan atas lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ini duduk, tapi ini agak tinggi dari Bapak Ibu semua. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Tapi nanti kalau saya berdiri boleh? Kalau saya berdiri boleh? Kalau saya berhenti ceramah boleh? Hah? Oh gitu. Jadi izin ya, ya. Nanti sekiranya saya berdiri ya untuk mengubah suasana lah, bukan mengacau suasana. Tapi Bapak Ibu nanti yang udah lama duduk mau berdiri juga boleh, ya. Tapi kalau berdirinya berdiri cuma ya untuk rileks saja. Tapi kalau Bapak Ibu semua pada berdiri pulang nanti saya duluan juga pulangnya. Ya, saya juga duluan pulangnya. Bapak dan Ibu, ayah dan bunda sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya makhluk beriman, orang-orang beriman saja yang bergembira dengan hadirnya, dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang tak berkeyakinan agama Islam pun juga bahagia dengan kehadiran Rasul. Orang-orang yang tidak mengikuti Nabi Muhammad pun juga bergembira dengan kehadiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betapa sesungguhnya orang yang membersamai hidup di zaman Rasul, melihat Rasul berjuang, melihat Rasul bersama dengan sahabat membangun umat mukmin, membangun agama yang mulia ini, membangun kota, baik itu kota Yathrib, kota hina, kota remeh, direndahkan, lalu diganti dengan nama Madinah Al-Munawwarah, kota Bakkah, lalu kemudian diganti dengan Makkah. Makkah itu tertulis di Al-Quran hanya sekali saja. Sebutan Makkah di Al-Quran hanya sekali saja dalam Al-Quran. Lalu satu lagi Bakkah. Ya, Bakkah makna artinya menangis, sedih. Ya, kenapa orang menangis sedih? Ya bisa saja karena orang datang ke Mekah pada waktu itu nggak ada kehidupan, nggak ada air, nggak ada apa-apa, gurun pasir, kering kerontang, panas, nggak ada kehidupan. Maka orang apabila datang ke sana orang akan sedih. Mau makan di mana? Mau berteduh di mana? Ya tak? Maka orang sedih. Bakkah, orang menangis. Sampai hari ini, walaupun dari kata Bakkah diganti dengan kata Makkah, ditambah ujungnya oleh Rasulullah dengan Makkah Al-Mukarramah, kota Mekah yang penuh kemuliaan. Sampai hari ini pun ternyata dengan napak tilas perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang pun juga menangis ketika sampai di kota Makkah. Bapak Ibu ya, orang pun juga menangis. Kenapa orang menangis? Karena di sanalah pusatnya bumi, pusatnya orang mengadu, pusatnya orang berhadapan. Dari arah barat ngadap ke timur, dari timur ngadap ke barat, utara ke selatan, selatan ke utara dan seterusnya. Di sebuah pusaran yang berukuran 13-11 yang disebut dengan Baitullah Ka'bah. Orang menangis. Nggak ada lagi kalau istilahnya di sini apa? Masjid Hudan lil Muttaqin. Nanti orang di sana ngadapnya ke sana juga. Nanti orang di Masjid Baitul Mu'minin hadapnya ke arah kiblat, arah matahari tenggelam. Ketika sudah sampai di Mekah, orang nggak ada lagi menghadap gitu. Orang cuma menghadap ke Baitullah, ke Ka'bah saja. Ya, orang menghadap ke Ka'bah saja. Orang yang pertama sekali melihat Ka'bah akan tergetar dan akan menangis dia. Kemudian kita agak beranjak sedikit ke belakang. Ya. Nanti ketika keluar nanti kita di Babus Salam, agak melihat kita lebih kurang
30 atau 40 meter kelihatanlah rumah kecil berwarna kuning. Rumah itu rumah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia dilahirkan. Di lereng perbukitan, di lereng gunung bebatuan, yang sampai hari ini rumah itu masih tegak berdiri kokoh, yang senantiasa dijaga dan dipelihara. Dan rumah itu hari ini dijadikan sebuah maktabah, dijadikan sebuah perpustakaan Islam, yang apabila Bapak dan Ibu mudah-mudahan senantiasa Allah berikan karunia untuk dapat berziarah ke Makkah Al-Mukarramah dan dapat pula melihat rumah tinggal, rumah tempat Nabi dilahirkan di tidak jauh dari masjid Masjidil Haram, tidak jauh dari Ka'bah itu. Mari kita doa bersama, mudah-mudahan Allah berikan hidayah, berikan rezeki, berikan waktu untuk berkunjung berziarah ke Makkah Al-Mukarramah dan kota kedua yang menjadi kota idaman Nabi, Madinah Al-Munawwarah, yang disebut dengan Haramain. Dua kota haram, kota suci Makkah dan kota suci Madinah Al-Munawwarah. Allahumma rzuqna bi ziyarati baitikal muazzam wa rasulikal mukarram fi hadzal am wa fi kulli am bi ahsanil hal ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, karuniakan kami untuk berziarah, berkunjung ke Baitullah, ke Madinah Al-Munawwarah, ke Raudhatul Jannah, di Masjid Nabawi, di kota Madinah Al-Munawwarah pada tahun ini, pada tahun yang akan datang. Kami datang kepadanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang hafal doa itu silahkan dibaca setiap waktu. Allah berzuqna bi ziyarati baitikal muazzam wa rasulikal mukarram fi kulli am bi ahsanil hal ya rabbal alamin. Itu dia. Bapak dan Ibu yang dimuliakan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di malam hari ini, tepat malam ke-13 Rabiul Awal 1447 Hijriah, bermakna sudah lebih kurang 1500 tahun kita ditinggal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana pada tanggal 12 Rabiul Awal masyhur di kalangan sejarawan, masyhur di kalangan para ahli sejarah, masyhur di kalangan para orang Islam, dikenal sebagai tanggal kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabi' pertama, Rabi' kedua dikenal dengan bulan musim semi, musim bebungaan pada muncul, bunga-bunga pada mekar. Pada saat bunga pada mekar itulah lahir oleh Allah Subhanahu wa taala seorang manusia mulia yang kemuliaannya tidak tertanding oleh apapun, oleh siapapun di atas dunia ini. Dialah nama yang kita sebut, yang sering kita baca, yang sering kita sebut, yang di dalam Al-Quran pun juga nama itu ada. Bahkan salah satu surat Al-Quran pun juga jadikan nama surat Muhammad. Beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan temu suara kita di malam hari ini menjadi bukti bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang rindu, yang senantiasa mengharapkan syafaatul uzma darinya, insyaallah benar-benar nanti di yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang pada itu tidak ada manfaatnya harta benda, gak ada lagi kita dihiraukan oleh anak-anak dan keluarga kita, kecuali pada hari itu yang kita tunggu-tunggu, syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu bapak jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jam ibu sekarang jam berapa? Hah? Jam berapa sekarang? Jam 10 ya. Saya tadi udah datang ke sini jam 20 lewat 20. Jam 20 lewat 20. Rupanya saya di karantina. Gak boleh langsung ke sini. Gak boleh lihat saya dengar tadi ada penampilan-penampilan gitu ya. Ada dengar-dengar ini suara ibu-ibunya gitu ya. Nanti bolehlah mengiringi saya nanti ya. Kemudian tadi ada dengar juga sambutan-sambutan gitu. Saya ingin siapa ya yang ngasih sambutan tadi gitu. Saya nggak dengar gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Saya khawatirnya tadi di rumah Pak Nasib, memang nasib saya bilang gitu kan ya. Biasanya saya ceramah langsung ke masjid gitu aja. Ini singgah di rumah Pak Nasib ya. Lumayan lah ya kan ya, di sana juga dapat kesempatan. Rumah Pak Nasib saya bilang. Ya, alhamdulillah. Kalau tadi nggak mampir di rumah Pak Nasib, nggak tahu saya rumah Pak Nasib gitu ya kan ya. Tapi alhamdulillah mampir di sana tahu. Tapi lumayan juga. Maka saya tanya-tanya, jadi saya bilang ini sama bapak tadi. Ini yang di masjid itu lagi nyanyi-nyanyi, sholawatan, nunggu kita atau kita nunggu nyanyi selesai itu bilang gitu. Takutnya karena jamaah dibilangnya nunggu ustadznya ya adalah nyanyi-nyanyi dulu, sholawatan dulu gitu ya. Oh rupanya memang sholawatan dulu, nunggu pasukan obor rupanya gitu kan ya. Mana obor tadi? Udah cuma jemput saya aja tadi ya. Iyalah, mudah-mudahan besok dia yang diobori. Ya, maksudnya besok dia yang dijemput pakai obor. Karena dia nanti yang gantikan kayak apalah, kayak ustaz-ustaz ini anak-anak kita tuh lah yang gantikan itu. Ibu mau anak ibu jadi ustaz? Bener nih. Ibu mau anak ibu jadi ustaz? Coba angkat tangan yang mau anaknya jadi ustaz. Satu orang cuma, bayangan itu. Mana ada mau? Bu, ibu. Yang anaknya jadi anggota dewan, angkat tangan. Tiga orang. Yang anaknya mau jadi anggota DPR RI, coba angkat tangan. Yang anaknya mau jadi menteri, mau? Loh, gayamu. Terus anakmu jadi apa? Mau jadi ustaz. Apa enak jadi ustaz itu? Dah? Apa enak untuk ibu jadi ustaz itu? Alah, nggak seenak yang ibu bapak bayangkan. Nggak seenak yang bapak ibu bayangkan. Ya, bayangkanlah nih sekarang udah jam 10.30 masih ngomong juga lagi kan ya. Apalagi hari-hari Maulid ini. Ya, hari-hari Maulid, hari-hari Rajaban gitu ya. Kemudian Ramadan gitu. Kadang anak saya protes gitu kan. Oh tak ada di rumah ayahnya bilang gitu ya. Mau gimana lagi? Nasib ustadznya begitu. Nasib ustadz, bukan ustadz nasib. Nah, kalau ustadz nasib lain lagi. Di sini banyak orang tua saya nih yang hadir ini, ya. Yang hadir nih banyak sekali orang tua saya. Mudah-mudahan senantiasa sehat. Amin ya rabbal alamin. Saya agak ragu juga ini. Sempat kalau condong ke depan nanti terjun saya ini. Bu, masih bisa ya untuk kita lanjutkan ceramahnya lebih kurang 5 menit lagi? Hah? Waduh, ibu kuat 2 jam lagi? Saya nggak tahan. Bapak ibu, orang tua saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai habis apa yang di hadapan bapak ibu itu baru berhenti ceramah kita. Ya? Sampai habis. Udah habis?
Kalau udah habis selesai lah ceramah ini. Saya 3 botol nih yang mau saya habiskan ini ya. Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum mengutus siapa yang akan mendiami bumi ini, karena Allah sudah ciptakan bumi ini sebelum diciptakan yang menghuninya. Ya toh? Al-Baqarah ayat 30. Ada anak-anak kita yang mampu bacakan? Mana anak-anak yang ngobor tadi? Al-Baqarah ayat 30. Coba bantu Ustaz. Entah mana ada anak-anak ngobor tadi. Gak jelas ini. Coba Al-Baqarah ayat 30 apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika Allah sudah selesai mengerjakan dengan pekerjaan menciptakan bumi, ya kan? Allah ingin menyampaikan kepada malaikat, wahai malaikat, aku akan turunkan di bumi yang telah aku bikin itu khalifah. Siapa khalifah itu? Manusia. Proteslah malaikat. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah nanti engkau akan jadikan khalifah yang kau bilang itu ya Allah, yaitu makhluk itu nanti akan membuat kerusakan dan bertumpah darah? Kata Allah, qala inni a'lamu wa antum la ta'lamun. Aku ini sangat paham, kata Allah. Sementara kamu enggak paham. Kalian belum paham, kata Allah. Maka wa 'allama adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Maka setelah Allah ciptakan bumi dan seisinya, alam raya dan seisinya, Allah lagi jadi guru dia. Nah, inilah dia yang kalau jadi guru ini bahagianya. Kenapa? Karena kita mengambil peran Allah. Apa peran Allah? Allah mengajar. Siapa muridnya? Adam. Apa materi pelajarannya? Asma'akullaha. Semua apa yang ada di alam raya ini, itulah pelajaran materi pelajarannya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaika. Nabi Adam diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semua nama-nama, semua pelajaran. Thumma Allah ingin lihatkan kepada para malaikat, coba itu malaikat, sudah saya ajar itu makhluk yang akan mendiami bumi, yang akan jadi khalifah, Nabiullah Adam. Nabi Adam alaihi salam Allah ciptakan dan didiamkan di surga. Bayangkan itu, didiamkan di surga. Kata Allah kepada Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Adam, engkau sekarang sudah kuciptakan nih. Sekarang engkau tinggal dengan pasanganmu di surga ini. Uskun anta wa zaujukal jannah. Tinggallah engkau dengan pasanganmu Hawa di surga ini. Ibu bapak jemaah sekalian yang Allah muliakan, Nabi Adam diciptakan oleh Allah, kemudian dengan pasangannya cikal bakal sampai kepada Nabi Muhammad dan sampai kepada kita hari ini. Maka kita hari ini layak disebut sebagai anak cucu keturunan Adam. Betul Bapak Ibu ya? Betul ya? Ada yang lain dari itu keturunannya. Maka ada teori apa? Teori yang sekolah, anak-anak sekolah kita, teori Darwin, bahwa manusia itu dari apa ya? Dari yang jalannya agak congkok, kemudian agak berdiri, hilang ekornya sampai berdiri kayak gini. Ya toh? Berevolusi dari monyet jadi manusia seperti ini. Apa iya? Kita ini anak cucu keturunan Adam.
Bani Adam. Maka dalam Al-Quran ya Bani Adam, ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah pakaian yang indah ketika kalian pergi ke masjid. Ketika kalian ke rumah Allah, pakai pakaian indah, sama-sama seperti kita hari ini. Maka saya coba dulu lah pakaian yang indah yang saya bawa sekarang ini. Masuklah bapak-bapak ini juga memakai pakaian yang cantik, ibu-ibu yang cantik juga kan. Ini karena udah jam 10.30 ini udah nggak cantik lagi bentuknya, dah loyo-loyo aja kan. Cobalah jam 8 tadi. Inilah kayaknya udah duduknya udah pada kayak gini gitu loh. Udah ke depan gitu. Beginilah nasibnya kalau undang ustadz tuh. Coba nggak undang ustadz, cuma ceramah aja di YouTube tonton. Buka YouTube, cari mau ustadz siapa. Ya, nanti sekiranya ibu bapak mau buka YouTube juga ada. Buka YouTube, tulis Suhelmon, keluar juga tuh ceramah-ceramah saya. Tapi nggak seperti UAS, ya kan ya. Beda, memang beda kelas, ya kan ya. Tapi sayangnya kalau sempat di rumah dengar ceramah YouTube, itu paling lama bertahannya 15 menit. Setelah itu, awalnya memang kita yang nengok HP-nya. Setelah itu, HP-nya yang nengok kita. Gitu kan. Habis YouTube-nya dilanjutkan lagi gitu loh. Sampai nanti habis, paket. Itu. Bapak Ibu, kok cerita itu tadi ya? Mana kok cerita itu tadi? Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, kita ini termasuk ini, pakai pakaian yang indah ke masjid. Saya kadang-kadang tengok hari Ahad, hari Minggu, itu yang arah ke Jake itu saya lihat sahabat-sahabat kita yang beda keyakinan dengan kita, ya pakai pakaian bagus, ya tak? Ya ibu-ibu ya. Oh, bersolek dia, rapi dia, pakai sepatu gitu, pakai baju-baju apa itu, baju khusus, baju yang sekali cuma ke masjid, istilah kita ke masjid hanya dipakai itu. Ke tempat lain bekerja enggak. Gitu. Karena dia saking menghormati Tuhannya. Kalau kita kadang-kadang begitulah kalau kita ke masjid nih, sendal enggak jelas, kain baju kadang juga enggak jelas gitu loh. Ya, agak kalah kadang kita. Tapi anjuran yang Allah berikan, ya Bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakai pakaian yang indah ketika kalian masuk ke masjid. Ibu apa jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cikal bakal dari Nabi Adam itulah Nabi urutkan dengan jumlah 324.000 nabi, dengan 315 rasul yang wajib kita imani 25. Nabi banyak, rasul banyak, tapi nabi dan rasul yang wajib kita imani itulah dia Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak akan ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Jangan kalau percaya siapapun yang mengatakan bahwa aku ini gak nabi ganti Nabi Muhammad, atau aku ini nabi setelah Nabi, jangan percaya, gak akan ada lagi. Bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamun nabi, dia penutup segala nabi, gak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Walaupun ada Muhammad setelah Nabi Muhammad. Ya, ada kawan saya namanya Muhammad aja namanya Muhammad SAG. Muhammad SAG. Tapi apakah Muhammad itu Muhammad SAW? Ya enggak, beda. Muhammad namanya, Nabi Muhammad. Walaupun namanya hanya 4 kali disebut dalam Al-Quran. Nama Muhammad itu hanya 4 kali saja dalam Al-Quran. Quran surah Ali Imran ayat 144. Kemudian Quran surat Al-Fat ayat 29. Al-Ahzab ayat 40. Quran surat Muhammad ayat 2. Silahkan cek nanti. Hanya 4 kali saja nama Muhammad disebut Al-Quran. Beda dengan Nabi Musa. Nabi Musa 136 kali dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim 58 kali disebut namanya. Kenapa enggak banyak Nabi Muhammad disebut? Ya,
Kenapa enggak banyak nama Muhammad disebut? Karena begitulah wahyu itu Allah turunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril yang langsung Allah yang bagikannya. Kenapa? Kalau sudah langsung apalagi disebut namanya untuk menghormati Nabi. Maka di dalam Al-Quran, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, bayangkan itu dipanggil dengan panggilan kehormatan, tidak dengan namanya. Tapi kalau disebutkan namanya, dia menceritakan, dia ingin menegaskan, gitu loh. Bu, ibu, anak-anak kalau hormat sama ibu, dia panggil nama atau panggil gelar? Atau panggil panggilan? Ibu namanya umpamanya Nur Hayati. Ada nama Nur Hayati sini? Oh, kebetulan aja lah itu. Nur Hayati ini punya anak. Lalu anaknya ini bilang sama ibunya, Nur, itu ayah manggil gitu. Mau ibu panggil gitu? Kenapa enggak? Hah? Enggak sopan. Atau bapaknya namanya si Nasib itu enggak hormat. Tapi kalau dia disebutkan, ditanya orang, nah benar, kamu warga F3? Ya. Dusun apa? Sukadame. Karena nama dusun ternyata di Sungai Kuning ini memang suka semua. Sukadame, Sukajadi, Suka apa lagi? Suka Maju, suka apa lagi? Sukasari. Nggak ada yang nggak suka kan ya. Memanglah Sungai Kuning ini ya. Memang dahsyat Sungai Kuning ini. Ekstra ini memang dahsyat. Walaupun tidak ada tidak ada sungai besar, tetap ada jalur. Walaupun tidak ada sungai, tetap ada jalur. Sayangnya tidak bisa dipacukan. Ini jalur berapa? Enggak ada jalur 8 kemarin saya tengok di batu jalur itu. Jalur 8 berhadapan dengan jalur 3. Hanya ada di sini. Gitu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu di sini memang orang jalur juga ternyata. Iya kan ya? Enggak asing ternyata budaya jalur itu. Ya. Ya, kayu juga ya, tapi kayu ke atas ya. Kalau orang Kuantan kayu ini. Tapi kalau kita jalurnya aduh, luar biasa. Kok cerita jalur tadi ini? Ketika ditanya umpamanya tadi, benar kamu warga Sungai Kuning? Ya. Dusun apa? Sukadamai. Jalur berapa? Jalur 8. 8 apa? 8B. Gitu dong. Siapa nama bapakmu? Tentu anak ini nggak bisa dia tanpa menyebut namanya, betul kan? Siapa nama bapakmu? Nasib, kata dia. Baru kan sebutkan Nasib itu. Untuk apa? Untuk menjelaskan status. Begitulah nama Muhammad. Kenapa dia tidak banyak disebut? Tapi ketika nama Muhammad disebut untuk menjelaskan status dan untuk menegaskan. Gitu loh. Jadi jangan nanti, kenapa ya Al-Quran ini kok gak ada nama Muhammad? Cuma 4 kali kata Ustaz. Carilah nanti 4 kali aja. Ya. Ibu bapak jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah turunkan ke permukaan bumi sama dengan kita ini kemanusiaannya. Dia juga sedih, dia juga bahagia, dia juga punya pasangan, nggak satu lagi. Bener Pak ya? Pak bener ya? Berapa istri Nabi itu? Ada yang nonton Nabi? Mau nonton Nabi? Loh. Nyontoh Nabi yang enak-enak aja. Ya? Kenapa istrinya 3 Pak? Sunnah Nabi. Iya bener. Ya dong. Kenapa enggak ke masjid Pak? Ya, enggak. Kenapa enggak bilang sunnah? Ya kan ya. Padahal Nabi enggak pernah meninggalkan masjid.
Walaupun Nabi katakan afdalus salatu lil mar'i fi baitihi. Ya, Nabi katakan afdalus salatul mar'u fi baitihi. Seafdal-afdalnya sholat seseorang di rumahnya. Tapi hadis ini jangan dipotong sampai situ saja. Ya, illal maktubah, ada ujungnya. Illal maktubah, kecuali sholat fardu, sholat wajib. Berarti yang afdal di rumah itu apa? Sholat sunnah. Gitu loh. Kita kadang terbalik, apalagi bulan puasa, apalagi bulan Ramadan. Sholat isyaknya di rumah, sholat tarawihnya ke masjid. Lucu kan? Terbalik. Kok belum ke masjid ya katanya? Ya udah, ayah sholat dulu di rumah nanti baru ke masjid katanya kan. Memang rakaatnya banyak, tapi pahalanya tetap pahala isya yang lebih. Bener ya Bapak ya? Iya, jangan terbalik nanti. Justru itu sholat isyaknya di masjid juga, sholat tarawihnya di masjid juga. Nanti sholat yang lain, sholat malamnya, sholat duhanya, itu dia yang disebutkan itu. Afdalus sholatu lil mar'i fi baitihi illal maktubah. Seafdal sholat itu di rumah kecuali sholat wajib. Maknanya apa itu? Sholat yang diajarkan oleh Nabi, yang dicontohkan oleh Nabi, afdalnya di masjid untuk sholat wajib yang 5 waktu, kecuali sholat sunnah. Maka kalau ada teman-teman kita yang setelah sholat dia salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berzikir sebentar, pulang dia, nggak kelihatan sholat sunat, mungkin dia mengamalkan hadis ini. Coba ya, iya, jangan curiga. Apa ini orang ini langsung salam langsung pulang gitu loh, nggak salam nggak apa gitu kan ya. Mungkin dia mengamalkan ini, atau dia datang pada saat Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pas qomat baru datang. Lalu orang yang datang duluan, apalah Bapak ini? Enggak dapat sholat sunat qabliyah, enggak ada apa gitu kan ya. Mungkin dia ngamalkan hadis ini, di rumah dia sholat sunatnya. Tapi coba dicek juga di rumah. Itu kan apa ya? Ibu bapak jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia sama sisi kemanusiaan seperti kita. Dia juga sedih, gembira, dia juga berkeluarga, dia juga punya anak. Dia juga pernah menangis, dia juga berdarah ketika dia dilempar. Sama dengan kita. Tapi apanya yang tidak sama? Inilah dia nih yang membuat dunia dan seisinya ini, makhluk yang mendiami seantero ini. Inilah yang tak bisa itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Inilah yang gak ada ini sama makhluk-makhluk itu. Betapapun kita memuliakan seseorang, termasuk orang tua kita sekalipun, termasuk guru kita sekalipun, ini yang gak bisa itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Beriman kepada siapa? Beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad itu. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Sampaikan salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi bihi asyra. Siapa yang bersalawat kepadaku sekali, kata Nabi, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Apa yang dimaksud Allah bersalawat kepada kita? Allah akan menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Ketika Allah bersalawat kepada Nabi,
Allah memberikan rahmat kepada Nabi. Ketika malaikat berselawat kepada Nabi dan malaikat berselawat kepada kita, malaikat ikut memintakan ampun atas dosa orang yang berselawat. Malaikat mendoakan orang yang berselawat. Ketika dia sulit, Allah permudah. Ketika dia terjepit, Allah hilangkan. Ketika dia kesusahan, Allah berikan jalan. Ketika dia sakit, Allah berikan jalan untuk obat sehingga dia sehat. Begitu Bapak Ibu. Jadi kalau selawat bukan hanya dalam sholat, mungkin ke dalam keadaan kita mau tidur, tapi kapanpun, asal tidak di daerah-daerah terlarang, waktu terlarang, silahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Baru mau dapat, baru mau cocok suaranya, notnya dengan apanya berhenti lagi. Ibu bapak jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sisi kemanusiaannya sama dengan kita, maka wajar dia cocok untuk kita contoh. Benar ya Bapak Ibu ya? Benar ya? Kenapa kita tidak disuruh contoh malaikat? Wujudnya aja kita nggak kelihatan. Betul ya? Kenapa kita nggak bisa mengikut setan? Ya wujudnya nggak kelihatan. Paling cuma kita bilang, setan kau cuma bilang gitu toh? Apa iya sih dia setan? Ya enggak kan? Kenapa ibu bilang setan itu orang? Kenapa ibu bilang setan itu orang? Kenapa? Apa dia setan? Apa memang dia anak setan? Terus perilakunya, benar toh? Benar toh? Perilakunya memang luar biasa itu ya, si fulan itu. Apa itu? Memang nggak ada dia marah, ya kan? Berapapun kita menghina nggak ada marah. Terus kayak malaikat dia itu. Apa bisa dicontoh? Apa bisa dicontoh? Nggak bisa. Nabi Muhammad bisa dicontoh nggak? Bisa dicontoh? Ini saya doakan lagi anak-anak ini. Mudah-mudahan jadi ustaz kondang lah nanti. Siapa yang punya anak ini? Bu, kalau marah sama anak-anak itu doakan dia ya. Ya. Insya Allah apalagi majelis ini. Apa tadi? Saya hilang juga ini karena nengok ibu udah agak loyo-loyo, hilang juga apa saya. Ini udah ada yang tidur juga ya. Udah enggak apa-apa, biarlah menikmati. Karena saya dulu pernah juga gitu. Kalau udah malam kayak gini saya ngikut ayah saya pergi ceramah, pergi ngaji, gitu juga saya tidur juga. Ibu bapak jamaah sekalian yang Allah muliakan. Karena Nabi Muhammad ini sama dengan kita, dia juga hidup. Pernah kita baca sejarahnya. Jadi sampai dengan kita hari ini, Rasul ngomong, Rasul diam, Rasul berbuat, sampai dengan hari kita contoh. Iya, karena bisa makhluknya yang bisa dicontoh. Apanya yang bisa kita contoh? Apanya yang bisa kita teladani? Ayat Al-Quran tidak katakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, bahwa sesungguhnya pada diri Rasul itu ada contoh teladan yang baik bagi kamu. Bagi siapa? Liman kana yarjullah, bagi orang yang berharap rahmat Allah. Wal yaumil akhir, bagi orang yang tahu bahwa nanti akan ada masanya, hari ini terakhir.
Maksud hari terakhir apa? Satu, bisa kita meninggal dunia. Kita yang meninggal, walaupun hari masih ada bagi yang lain. Kita sudah meninggal, bagi pasangan kita masih ada hari, bagi anak kita masih ada hari, masih ada waktu. Terus hari yang kedua apa lagi? Hari akhir, hari kiamat. Udahlah, gak ada lagi nih kehidupan. Habis semuanya, apapun habis, gak ada yang ketinggalan. Pada saat itu habislah. Dan bagi orang yang meyakini itu, maka layak dia mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi? Wa dzakarallaha katsira. Bagi orang yang senantiasa mengingat dan banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Karena orang menyebut nama Allah, kadang tidak hanya menyebut nama Allah, langsung disebut nama Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur, la ilaha illallah Muhammadur. Itulah yang kita idam-idamkan. Allahumma ja'al akhira kalamina hindan tihai ajalina qawlan la ilaha illallah Muhammadur. Ya Allah, jadikan penutup omongan kami nanti di dunia ketika napas ini sudah berhembus dan sudah tidak ada gerakan-gerakan mulut. Apa gerakan dari mulut, dari lidah yang kita minta? Membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur. Itulah wasiat Nabi ketika orang sudah sakaratul maut. Kalau dia tahu dia pada sakaratul maut, jangan ditinggalkan. Maka dia ditalkinkan, laqinu mautakum. Talkinkan, ajarkan, bisikkan, bimbing orang yang akan mati di antara kamu. Itulah dia nanti kita bisikkan di telinganya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Saat itu orang sedang sakarat. Sakarat itu artinya mabuk. Orang mabuk lah. Mabuk apa? Seluruhnya diperlihatkan, semuanya datang ke dia. Yang sakitnya luar biasa. Kenapa? Saat sakaratul maut, Nabi Muhammad mengkabarkan kepada kita 300 tusukan pisau ke tubuh ini. Betapa nyilunya itu, betapa sakitnya itu. Kata Rasul, wahai malaikat, cukuplah saya saja yang merasakan sakit ini. Orang umatku yang beriman kepadaku jangan sampai merasakan sakit ini. Makanya disebut ummati, ummati, ummati. Begitu cintai Rasul itu pada kita luar biasa. Sampai dah mau mati pun disebut, terbayang buat lima cerita. Ibu bapak jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apanya kita contoh? Malam hari ini agak beberapa sajalah. Ibu bapak, apa Rasul sampaikan kepada kita semuanya? Mencontoh Rasul. Rasul menyayangi, Rasul memberikan penghargaan. Man yaghrisu gharsan wa yazra' zar'an fayakulu minhu tayrun au insanun au bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah. Ini teladan Rasul yang kita contoh. Kata Rasul, man yaghras sakran, siapa yang menanam, man yazra' zar'an, siapa yang memelihara bibit lalu ditanamnya, bibit itu berbuah, bibit itu jadi besar, lalu dimanfaatkan oleh tairun, burung yang memakannya, insan manusia yang memanfaatkannya, bahimatun, dan binatang-binatang lain pun juga memakan dan memanfaatkannya, illa kana lahu bihi sadaqah. Semua itu bagi orang yang menanamnya itulah sedekahnya, dinilai sebagai sedekah. Dahsyat bu ya? Dahsyat kan? Dahsyat. Rasul meneladan, Rasul kita teladani bagaimana Rasul memberikan penghargaan bagi orang yang menjaga dan merawat alam. Menanam pohon, menanam tanaman, bunga-bungaan dan seterusnya.
Rasul berikan penghargaan. Apa penghargaannya? Setiap tanaman itu dimanfaatkan oleh burung, oleh manusia, oleh hewan, maka itu menjadi sedekah baginya. Kita tidak satu batang yang kita tanam, beratus-ratus, beribu-ribu batang. Betul ya? Pak, betul ya? Batang apa? Batang korma Indonesia. Ada nggak dimakan burung? Dimakan monyet ada? Dimakan beruk ada? Diambil manusia ada? Diambil manusia ada? Kata Rasulullah, kana lahu bihi sadaqah. Itu menjadi sedekah bagi orang yang menanamnya. Hah? Benar, Bu, Pak. Ini mau neladani Nabi apa enggak? Hah? Mau neladani Nabi apa enggak? Hah? Jadi kalau ada nanti sawit kita dimaling orang, sadaqah, benar? Iya. Kalau sekali mungkin boleh lah Ustaz, kan ya? Ya, kalau berulang-ulang kali, kalau berkali-kali, begitu Rasul memberikan penghargaan yang luar biasa bagi orang yang menanam, menjaga alam ini. Hari ini banyak sekali orang mengajak satu orang satu pohon dengan istilah-istilah macam-macam lah. One man, one tree. Satu orang satu pohon. Satu calon apa itu pengantin itu wakaf, setiap akad nikah wakaf satu pohon. Dalam rangka apa itu? Karena kita dihidupkan oleh Allah di bumi, yang bumi ini hari ini tidak seperti bumi-bumi dulu, ya tak? Makanya Rasul berikan penghargaan untuk pohon-pohon, untuk orang tanam pohon. Dan bahkan pohon ini pula lah yang menjadi gambaran banyak dalam Al-Quran oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan gara-gara pohon tanaman ini pula lah Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Bayangkan itu. Betul tidak? Apa iya? Apa iya? Ayat yang kita baca tadi, uskun anta wa zaujukal jannah. Tinggallah engkau dan istrimu di surga ini. Wa kula minha, dan makanlah dari pohon itu, pohon ini, apa saja yang kamu makan, ya tak? Makanlah apapun yang ada di surga ini dengan pasanganmu, makanlah. Tapi apa kata Allah? Wala taqraba hazihish syajarah. Bayangkan itu. Tapi ingat, kamu sudah tinggal di surga ini, kemudian kamu makan apa yang ada di dalamnya, dan hanya satu yang diminta. Apa itu dia? La taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pohon ini. Bayangkan itu. Ternyata di surga itu ada pohon. Pohon, bukan tower, bukan masjid, ya kan? Pohon. Allah perkenalkan bahwa di surga itu ada pohon. Supaya kekal terus di dalam surga ini, kata Allah, jangan dekati pohon ini. Oleh Nabi Adam, karena sudah masuk rayuan bisikan setan, bukan hanya didekati, malah dipanjatnya, dimakannya buahnya sekalian. Akhirnya apa? Ukhrus, keluar dari surga itu. Gara-gara apa? Melanggar larangan Allah. Apa yang dilanggar? Memakan buah pohon. Maka bagi yang tadi, bolehlah yang menanam sawitnya menganggap itu sedekah, tapi ngambil buah sawit, hati-hati loh. Apa hati-hatinya? Adam cuma makan satu, ente ngambilnya berapa buah, berapa tandan, ya kan ya? Dikeluarkan dari surga. Memang kita hari ini tidak di surga, di bumi. Artinya apa itu? Diusir dari bumi ini, dimasukkan kemana? Masukkan ke neraka loh, bayangkan itu.
Walaupun yang punya ya udahlah 2 kintal hilang nggak apa-apa lah, sedekah lah itu katanya kan. Tapi yang ngambil 2 kintal itu, bayangkan itu. Cuma 1 ya keluar dari surga, apalagi 2 kintal. Kan cuma berondol. Berondol kan laku juga, bro. Mana yang mahal, berondol apa tandannya? Kok banyak jamaah berondol sini ya? Yang mahal ternyata berondolnya. Ya Bu ya. Dia sawit untuk apa Bu? Bu, sawit itu apa? Untuk minyak apa? Minyak parfum. Hah? Minyak goreng toh? Dari mana minyak goreng itu dari sawit itu? Sawit itu jadi minyaknya dari mana? Dari cangkangnya atau dari isi cangkangnya? Dari kulitnya. Sawit itu jadi minyak, lalu minyaknya yang kita pakai untuk goreng, untuk semua masak-masak itu dari kulit sawit. Dari kulit itu. Lalu ada cangkangnya toh? Kemudian cangkangnya ada isinya. Corn plum namanya. Corn plum itulah intinya dari sawitnya itu. Minyak itu siapa yang makannya? Minyak yang kelapa yang kecil itu, yang sedikit itu siapa yang makannya? Nggak nyampe ke kita. Itu inti minyaknya. Yang inti minyak itu nggak sampai ke kita. Kita cuma makan minyak kulitnya. Yang jatuh di parit jatuhlah itu, yang jatuh di comberan jatuhlah itulah. Nanti digas-gas di apa gitu, jadi minyak. Kita makan, kita goreng ikan, goreng macam-macam lah. Iya, yang kita makan itu cuma minyak kulitnya. Minyak yang dalam itu kita nggak dapat, itu mahal. Benar ya Bu ya? Iya. Akhirnya karena sawit ini dipupuk melalui TSP, KCL, tambah borat juga, lalu jadi minyak, dia masuk juga ke tubuh kita. Akhir TSP-nya. Ya dah? Ya Pak ya? Sehingga hari ini ketika Bapak Ibu pergi ke dokter, dibilangnya, Bu, Ibu ini jangan banyak makan gorengan ya. Betul kan? Ya kan? Pak, ini Bapak ini udah bahaya ini, jangan banyak makan goreng. Ya, ini Bapak ini udah nggak bisa lagi makan nasi. Bapak ini udah nggak bisa lagi minum kopi. Bapak ini udah nggak bisa lagi merokok. Bapak ini udah nggak bisa lagi gula. Ya, Bapak ini udah tensi, nggak bisa makan garam. Ayo, Bapak mau makan apa lagi coba? Beras sudah nggak boleh. Kenapa? Karbonya tinggi. Karena Bapak diabetes. Minyak karena Bapak kolesterol tinggi. Betul? Apalagi? Gula karena kita kena diabetes meletus. Apalagi? Garam, tensi tinggi. Apalagi? Bapak nggak boleh minum kopi. Kenapa? Karena kopi ngandung kafein. Bapak nggak bisa ini. Mengakibatkan Bapak nggak bisa tidur. Lalu coba mau Bapak mau ngapa lagi coba yo? Mau ngapa lagi coba? Makan enggak, minum udah nggak bisa, ngapain lagi coba? Mau bikin sawit luas juga apa lagi? Mau tambah orang rumah juga lagi? Ngapain? Nggak ada lagi. Kok lain menung Bapak bisa lihat nih? Mikir itu ya. Kalau memang sudah ada yang rasa dipantang oleh dokter, ya udahlah nikmati aja lah. Ya Pak ya. Udah nggak boleh makan nasi, ya kan? Udah nggak boleh lagi makan minyak-minyakan. Pak, rokok kurangi ya, ya katanya. Di depan dokter itu, ya, kurangi cuma sebatang-sebatang gitu loh, ya. Ya Pak ya. Bu, Pak. Makanya oleh Rasulullah SAW ketika mau makan, mau minum,
supaya apa yang dimakan dan diminum itu, satu, ditawar racunnya, jelas barokahnya, dapat manfaatnya, dihindarkan dari mudaratnya. Jangan lupa baca bismillah saja. Nggak sampai ke ujung pun nggak apa-apa, cuma baca bismillah saja. Kalau lebih bagus baca apa doanya? Allahumma barik lana wa qina. Kadang kita jangan baca doa, baca bismillah aja nggak ada waktu, bayangkan itu. Jadi gimana mau nawar? Menawar maksudnya itu mungkin ada yang tak bermanfaat, benar ya? Ya toh? Karena bismillah itu dia penawar segala-galanya. Dikasih racun pun, tapi benar baca bismillahnya, nggak bisa itu. Kalaupun masuk di dalam dia nggak jadi racun dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha menyayang. Saya menyayangi tubuh saya ini. Ya Allah, bantu saya. Begitulah dalam hati kita mengucap bismillah. Maka nggak ada jadi penyakit. Tapi persoalannya Pak, kalau kita makan, bolehlah berdoa tadi, Allahumma barik lana fima razaqtana. Minum pun juga begitu, ya toh? Selesai makan nanti berdoa lagi, alhamdulillahillazi. Ini saya tes satu-satu nih, nggak hafal ini. Doa setelah makan aja. Paling baca alhamdulillah toh? Ya oke lah, alhamdulillah. Kalaupun sempat. Kalau enggak, enak ya, besok datang lagi gitu loh. Enggak ada ucap alhamdulillahnya. Mulianya tuntunan Rasul. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Begitu. Alhamdulillahillazi, ya Allah, segala puji bagimu. At'amana, yang telah memberi kami makan. Wasqana, yang telah memberi kami minum. Waja'alana, dan jadikanlah kami minal muslimin, orang-orang yang sehat, orang-orang yang salim sejahtera. Itu persoalannya dan pertanyaan saya. Kalau makan minum oke lah, tapi kalau merokok ini Pak, itu termasuk makan apa termasuk minum? Bolehlah diskusi dulu, jawab. Termasuk makan atau minum? Kenapa sulit menjawabnya? Dikira makan, enggak dipunya. Dikira minum, enggak. Kenapa? Maka kalau karena dia sulit untuk mengkategorikan ini termasuk makan atau minum, maka jarang orang yang merokok baca bismillah dan berdoa. Benar kan? Kan minum dah? Jadi kalau merokok, bapak-bapak kalau merokok ada baca doa? Hah? Ada gak? Ada. Apa doanya? Ya Allah, jangan putus-putus lagi. Setelah habis satu batang, ada baca doa enggak? Enggak ada. Makanya sulit mengkategorikannya, rokok ini termasuk makan apa masuk minum gitu loh. Maka ada yang nanya, Ustaz, iya, yang membatalkan puasa itu makan minum kan? Iya. Berarti merokok kan nggak apa-apa kan Ustaz, katanya. Alah. Merokok membatalkan puasa Pak? Hah? Apa rokok membatalkan puasa? Hah? Enggak. Rokok tidak membatalkan puasa. Sama statusnya dengan air ini. Kalau nggak diminum dia tidak membatalkan puasa. Kalau nggak dihisap tidak membatalkan puasa. Kan semua rokok.
Rokok tidak membatalkan puasa. Kecuali kalau cuma dihisap ya, bukan dikunyah gitu ya, bukan ditelan gitu ya. Saran saya bagi yang merokok supaya dapat doanya ini, bismillahnya sering disebut, nggak apa-apa, udah dinyalain, tik gitu, bismillahirrahmanirrahim gitu loh. Benar loh Bu, benar Pak. Nanti sudah selesai baca disuruh berhenti Bapak merokok nggak akan mau. Bener kan? Dikasih pun dalil-dalilnya Bapak, ya udah, dalil ya dalil. Rokok ya rokok, ya kan ya? Tetap aja. Tapi saran saya gitulah, ambillah sebagian dari sunnah nabinya. Apa sunnah nabinya? Ya paling tidak kalau mau memasukkan sesuatu ke dalam rongga ini, baca bismillah gitu loh. Ini yang saya lihat dari orang tua saya. Orang tua saya belum ada lagi, saya udah merokok, orang tua saya. Tapi itulah yang tidak saya contoh. Yang tidak saya teladani dari ayah saya, itulah dia, merokok itu. Ya, abang saya merokok, saudara saya laki-laki merokok, tapi saya tidak merokok. Saya lihat orang tua saya, mau dia baca, baru dia nyalain, bismillahirrahmanirrahim. Selesai nanti, alhamdulillahirabbil alamin, dibersihkannya. Benar Pak? Ya. Jadi saya bilang, sampai kapan ayah ini merokok? Sampai masih sadar saya katanya. Saya tetap akan merokok katanya. Ternyata betul. Oleh dokter ketika di rumah sakit, Pak, Bapak ini gak boleh merokok lagi ya. Ya katanya. Waktu di rumah sakit ya, 3 hari sudah di rumah sakit, sudah diinfus, sudah kembali normal dia. Diajaknya ke kamar mandi, ayah mau ke kamar mandi, ya. Terus ngapa nih? Mau buang air kecil, mau buang air besar? Enggak, ambilkan rokok katanya. Aduh, mau dituruti, enggak dituruti. Akhirnya gimana lah ya kan ya? Ya udahlah, saya panggil lah bang, bang, abang jaga ya ini kamar mandi ini. Dia bukan mau BAK, mau BAB, tuh mau merokok. Jadi ya, abang yang jaga dia di dalam, saya jaga pintu dokter. Dan kan dia larang sama dokter, bilang kan. Nanti kalau ada dokter masuk, kita bilang ayah di kamar mandi, bener kan? Maaf dokter, ayah di kamar mandi, kan bener kan? Nggak disebutkan maaf dokter, ayah lagi merokok, kan begitu. Udah 1 batang hampir habis, selesai, merah wajahnya. Karena 3 hari itu pucat aja wajahnya, nggak ada darah, nggak ada gairah kehidupan. Udah dikasih rokok 1/2 batang lebih, barulah cerah dia. Barulah tahu dia ada berita di televisi itu. Aduh. Kok cerita rokok tadi ya? Teladan Nabi ya, teladan Nabi. Sampai ke makan, sampai ke minum, sampai ke kamar mandi pun dicontohkan. Dan itu menjadi teladan kita bersama. Ibu-ibu, bapak-bapak, hari ini kita ngeri. Ngerinya gimana? Loh, kenapa ya si anu kok nggak ada kelihatan? Nggak tahu ya? Iya, udah 3 hari yang lalu. Kenapa? Udah nggak ada dayanya. Kenapa? Jatuh. Di mana jatuhnya? Di kamar mandi. Itulah kita ini hati-hati, kita ke kamar mandi ini sekarang itu kan ya, ayo. Ya dah? Ke kamar mandinya baca doa. Apa doanya coba? Kan mikir dulu, kayak nggak biasa aja ke kamar mandi. Padahal tuh contohkan Nabi, bayangan tuh, ke kamar mandi pun dicontohkan. Nggak hanya bersuami istri, hubungan suami istri saja, ke kamar mandi pun sampai diatur, dicontohkan oleh Nabi. Dahsyat kan? Mak, jam 11 berapa ini? Ke alam, betapa sungguhnya Nabi punya perhatian. Ke manusianya, bayangan tuh. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Orang muslim itu orang yang selamat muslim lainnya dari mulutnya dan dari gangguan tangannya. Alam pun
dijaga, dicontohkan oleh Nabi. Yang kedua, sampai kepada manusia yang mendiami alam raya pun juga dicontohkan oleh Nabi. Orang muslim yang selamat itu orang yang selamat orang lain dari gangguan lidahnya dan dari gangguan tangannya. Contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mohon maaf Bapak Ibu, karena memang yang banyak mengganggu bagi masyarakat kita ini memang mulut. Betul ya? Baru setelah itu tangan. Apa mulut langsung ngomong? Enggak. Mulut ini sekarang bisa melalui ini. Bisa dalam bentuk video, ya toh? Atau bisa dalam bentuk jempol-jempol gitu, dalam bentuk komentar, status, nge-like. Bayangkan ribut Indonesia ini ya, ribut Indonesia ini beberapa waktu yang lalu Pak Babin Kamtibmas, Babinsa pusing dibuatnya karena ada instruksi dari pimpinannya. Sampai kami pun juga demikian. Kenapa? Gara-gara ucapan. Apa ucapannya? Toh tolol itu orang yang apa nih? Yang ingin membubarkan DPR itu. Diserangnya habis. Ya, kalau kemarin kita ibu-ibu sibuk gara-gara sehari ini. Akhir-akhir ini sah juga. Gara-gara apa itu? Gara-gara bukan gara-gara mulut. Maksud saya. Gitu. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Orang muslim itu orang yang selamat orang lain dari lidahnya dan dari tangannya. Contoh yang diteladankan, yang kita teladani dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kata Rasul, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia falyaqul khairan, berkata yang baik, atau lebih baik diam. Maka Bapak Ibu, hari ini banyak sekali pemberitaan-pemberitaan, jadi banyak sekali nih seliwur-seliwuran macam-macam, semuanya itu ada di sini. Apa yang menjadi tugas kita? Ya, kalau Ibu lihat di sana mungkin ada yang senang, ya udah senang saja melihatnya. Tapi kalau ada yang tidak senang, ya sudah, falyaqul khairan aw liyasmut, atau lebih baik diam. Kadang cuma beritanya itu biasa saja, tapi komentar di bawahnya itu, ya Allah ya Karim, ya betapalah kita nih hari ini jauh sekali dari akhlak yang dituntunkan Nabi Muhammad SAW. Padahal Rasul diutus, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, bahwa aku ini diutus oleh Allah ke atas dunia ini untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti. Akhlak dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, akhlak sesama manusia, akhlak dengan alam, akhlak dengan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Ibu bapak jamaah sekalian berkat Allah Subhanahu wa taala, saya enggak terasa udah jam 11 lewat 28. Tadi saya ceramahnya jam 10 lewat ya 20-an juga. Udah 1 jam lah. Bukan ceramah saya yang lama, tapi ibu-ibunya yang duduk yang lama. Bener dong? Ibu-ibu udah duduk dari jam berapa tadi? 8 pagi tadi. Ya jangan salahkan saya ya Bu ya. Ya saya mohon maaf lah. Lama kali ceramahnya. Bukan ceramahnya yang lama, ya kan ya. Ibunya yang lama duduk, ya kan ya. Saya mohon maaf lahir batin. Semoga saja tahun 1447 Hijriah yang hari ini bersama kita peringati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merefresh dan menyegarkan ingatan kita lagi akan harap dan cemas seketikanya kita lepas dari syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita memang harap syafaatnya, mari berusaha untuk meneladani
meneruskan perjuangan Nabi, mengikuti sunnahnya melalui anak-anak kita supaya rajin mengaji, rajin sholat, ke majlis-majlis taklim dan seterusnya. Hari ini itulah yang kita ingin bekalkan kepada anak-anak kita. Dan yang terakhir, untuk diketahui bersama, 12 Rabiul Awal bukan hanya di mana Nabi lahir, tetapi ulama pun juga sudah menyampaikan, masyhur ulama, bahwa 12 Rabiul Awal sama dengan hari Senin juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 peristiwa penting di 12 Rabiul Awal itu. 1, Nabi Muhammad lahir. Yang kedua, Nabi Muhammad sampai dari hijrahnya di akhir bulan Safar, hijrah dari kota Mekah ke Madinah, sampai di Madinahnya mendirikan Masjid Quba di 12 Rabiul Awal, dan Rasul pun meninggal dunia di 12 Rabiul Awal juga. Oleh karenanya kalau bicara Maulid Nabi, berarti kita bicara tentang Nabi lahir, bicara tentang Nabi hijrah, bicara tentang sedihnya kita Nabi Muhammad menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya tidak cukup waktunya 1 jam. Tapi inilah yang dapat saya sampaikan di kesempatan yang terhormat dan berbahagia ini. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin bila terasa lama dengar ceramah, bila terasa lama malam hari ini berada meninggalkan rumah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan barokahnya bagi kita bersama. Tadi saya khawatir pukul 5 tadi saya lewat di depan itu, mak sekitar masjid, hudan lil muttaqini, gelap kali lah hujannya kan ya, nggak apa-apa lah gitu kan ya. Alhamdulillah Allah bagi rahmat. Hujannya turun tapi tidak membuyarkan semangat kita bersama. Ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ini pertanda bahwa Sungai Kuning Allah curahkan rahmatnya yang luar biasa. Karena memang sungainya kuning, dusunnya semuanya suka ya kan ya. Ya, suka damai, suka sari, suka maju, suka jadi. Ya, asal jangan suka kelahi aja kan ya. Terima kasih, mohon maaf. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jaza atas ilmu yang telah disampaikan pada momen peringatan ta'zim Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan akan menjadi nasihat sekaligus peringatan bagi kita semua untuk bisa lebih memaknai hari lahir Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tibalah kita pada acara akhir, yakni pembacaan doa, yang mana dalam kesempatan kali ini kami mohonkan kepada beliau Al-Ustadz Haji Zainuddin. Dumateng beliau Al-Ustadz Haji Zainuddin, waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qarina wa dhurina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli syahadatin ala rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'amin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jam'il ahwal wal afat wa taqilana biha jami'al hajat wa tahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'na biha laka 'ala darajat.
وتبلغنا بها الغايات جل الخيرات بالحياة وبعد الممات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا ظلمنا ذنوبنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dumateng beliau kawula aturaken matur sembah nuwun. Alhamdulillah, kita telah sampai pada penghujung acara, yakni doa dan penutup. Marilah kita tutup acara takdim Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari awal sampai akhir kami selaku pembawa acara beserta panitia yang bertugas memohon maaf apabila ada tutur kata yang salah dan terima kasih atas segala perhatian. Idza tamma al-amru bada'a naqsuhu wallahu yuhibbu wa yarda wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.